Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebelum ibadah pagi ini kita mulai, saya akan membacakan warta Jemaat GKJ Maguwoharjo Minggu 22 November 2020. Berita Lelayu, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Supriyono warga wilayah 6 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 18 November di Jambon. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Rapat rutin Majelis. Majelis GKJ Maguwoharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat tanggal 27 November pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Baptis dewasa, pelayanan sakramen baptis dewasa atas diri Saudari Anita Rahman akan dilayankan pada ibadah Minggu tanggal 29 November pukul 8 WIB. Mohon perhatian dan dukungan doa warga GKJ Maguwoharjo. Sebelum ibadah, mari kita hening sejenak untuk doa secara pribadi. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Pujian 140 bait 1, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait pertama, ketiga, dan kelima. Allah dan
Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang kita terima melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kelima. Kita berdoa. Kini kami datang kepadamu ya Allah, menyerahkan semua penyesalan yang telah kami ungkapkan bersama-sama dalam kesempatan yang indah ini. Kami sadar akan keterbatasan kami yang senantiasa gagal memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolonglah kami, berilah kemampuan dan kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh menyesali, mengakui, dan memohon pengampunan-Mu atas kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anugerah yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengakui dan menyesali dosanya, kita terima melalui kesaksian Nabi Yeskiel 34 ayat 11 dan 12 yang demikian. Sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya.
Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Dan oleh karena anugerah itu pula lah kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru kita terima melalui kesaksian Matius dalam Injilnya yang ke-25 ayat yang ke-40, demikian sabdanya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita bangkit berdiri bersama-sama menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru itu melalui nyanyian Kidung Jemaat 381 bait yang pertama, 11 dan 12. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris sukaserdari, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Kita masuki doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, yang memungkinkan kelangsungan kehidupan kami, bahkan kehidupan dunia ini. Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Oleh karena kemurahan yang Engkau limpahkan melalui kehidupan keseharian kami. Hingga saat ini kami berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kiranya apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya menjadi dorongan bagi kami sekalian untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kesempatan yang indah pada saat ini ya Allah, kami boleh mengingat akan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, yang oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau pelihara kehidupannya, sehingga boleh menerima tambah usia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan ini menjadi dorongan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini, untuk senantiasa menjalani kehidupan yang sejalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan yang lain, kami boleh mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam suasana yang tidak menyenangkan. Khususnya saudara kami yang keluarga yang ditinggalkan oleh karena berpulang kepadamu. Kiranya kasih dan pemeliharaanmu
juga meliputi saudara-saudara kami ini. Penghiburan yang datang darimu boleh senantiasa hadir di dalam sepanjang kehidupannya. Agar semuanya itu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Ibu Estu Wijayanti, Bapak Aryo Gunadi wilayah 2, Bapak Ibnu Martioko wilayah 2, Bapak Tesa, adiknya Bapak Endro Firmanto wilayah 2, Bapak Fajar Yuswanto wilayah 3, Ibu Almira Yunitasari wilayah 3, Bapak Sukiman wilayah 4, Ibu Suhadi wilayah 4, Bapak Agus Sudarmoko putra Bapak Ibu Supatmi Sudioko wilayah 4, Pendeta Emeritus Purwadi, ayah dari Ibu Evi Sukendrio Sigit wilayah 4, Ibu Flora Nuraini Harahap wilayah 5. Anak kami Octavianus Samuel Kusuma putra Bapak Warsito Tias wilayah 6. Ibu Sulastri Janormal Purba wilayah 6 dan Bapak Trimulyanto wilayah 6. Kami serahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah dan pakailah pendampingan serta perawatan keluarga menjadi jalan Tuhan hadir menemani saudara-saudara kami yang sedang sakit ini untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Begitu juga obat dan perawatan dokter juru rawat, kiranya itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk menganugerahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah pada saatnya kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini merayakan kehidupan anugerah-Mu dalam sukacita dan kebersamaan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga mengingatkan saudara-saudara kami yang oleh karena beban kehidupan mengalami beban yang sangat berat. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya oleh berbagai sebab yang tengah melanda kehidupan bersama kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saudara-saudara kami ini. Berilah kekuatan, kesabaran, dan ketabahan agar di tengah-tengah beban kehidupan yang berat ini, saudara kami tidak mudah tergelincir memilih jalan pintas yang tak seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah agar saudara-saudara kami ini tetap hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan, dan melaluinya Engkau memberikan pertolongan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup ini, tetangga-tetangga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih karunia dan kemurahan-Mu kiranya menggerakkan hati semua orang yang berkecukupan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Terlebih-lebih saudara-saudara kami yang juga dibebani oleh berbagai penyakit yang menimpa kehidupan mereka. Tolonglah ya Tuhan, Engkau hadir dan menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang tak berdaya ini, agar melalui karya-karya-Mu dalam kehidupan ini kami boleh menyaksikan bahwa Engkau tidak membiarkan kehidupan kami semua mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami di tengah-tengah badai situasi kehidupan yang tidak stabil ini, baik dalam kehidupan sosial, terlebih-lebih dalam kehidupan politik negara dan bangsa kami. Di tengah berbagai ancaman hancurnya kehidupan masa depan bangsa kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan para pemimpin bangsa kami. Engkau mampukan para pemimpin kami mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin setia kepada Tuhan, semakin berbakti kepada Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Kami serahkan juga semua pihak yang Tuhan percaya ambil bagian dalam upaya penanganan dan pengobatan atas pandemi yang tengah terjadi dalam kehidupan di muka bumi ini.
Berkatilah ya Tuhan semua pihak itu, agar melalui perjuangan yang mereka lakukan, sungguh pertolongan dan kemurahan Tuhan terwujud dalam kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, secara khusus gereja Kristen Jawa Maguwoharjo ini. Rencana kegiatan kami bagi pelayanan untuk jemaat-Mu, pelayanan baptis dewasa, begitu juga rapat majelis dan pelayanan-pelayanan yang lain yang direncanakan dan dipersiapkan. Kiranya Engkau memberkati agar kami semua dapat melaksanakan rencana kegiatan kami dengan sebaik-baiknya, merupakan wujud kesetiaan kami akan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong dan berkatilah para pejabat gereja, penatua, pendeta, diaken, yang didukung para pengurus komisi, tim, dan kelompok kerja yang ada di gereja ini. Berkatilah pelayanan mereka, agar melalui pelayanan mereka, pekerjaan Tuhan semakin dirasakan, baik oleh jemaat-Mu maupun oleh warga sekitar yang ada di sekeliling kami. Berkatilah pula rencana-rencana kehidupan bergereja kami ke depan, dalam upaya kami memelihara kehidupan iman kami dan bersaksi bagi keselamatan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu semuanya kiranya Tuhan berkati. Kami menyerahkan pula kehidupan keluarga kami. Hadirlah di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bersemayamlah di dalam rumah kami, agar rumah kami menjadi rumah berkat, yang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga untuk tinggal bersama, hidup bersama dalam cinta kasih dan kemurahan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Hadirlah dan terangilah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya melalui kehidupan keluarga kami boleh memancarkan kemurahan Allah, cinta kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setiawan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang terkasih, marilah kita kumpulkan persembahan ini dengan kita menyanyikan lagu dari NKB 199 bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanan yang
dipersilahkan berdiri. Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih atas kesempatan di sore hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan dengan kerendahan hati kami kumpulkan persembahan yang kecil ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini, sucikanlah Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi sarana sebagai pelayanan di gerejamu dan dapat membawa berkat bagi jemaatmu di GKJ Maguwarjo. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang akan dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukalah hati kami dan mampukan kami, ajar kami agar kami senantiasa dapat menyimpan firman-Mu itu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Darsono Eko Nugroho yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan dan hikmat sehingga apa yang akan diutarakan dan akan dibicarakan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 45. Demikian sabda Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sedang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing maupun yang saat ini beribadah di gedung gereja. Akan ada waktunya hidup manusia di dunia ini akan dihakimi atau diadili. Kapan penghakiman itu akan berlangsung? Siapa yang akan menghakimi? Dan apa yang perlu dipersiapkan manusia menghadapi hari penghakiman itu? Bacaan Alkitab pada Minggu Kristus Raja hari ini, terutama Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45, menjelaskan persoalan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang juga disebut Kristus, yang diurapi oleh Tuhan, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, yang menurut catatan Efesus pasal 1 ayat 20, akan datang kembali besok pada akhir zaman. Matius mencatat demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman itu sungguh amat berbeda keadaannya dengan kedatangannya yang pertama di Bethlehem, yang serba sederhana dan serba lemah itu. Besok pada akhir zaman Tuhan Yesus Kristus akan datang dengan kemuliaannya sebagai Raja yang duduk dalam takhta kemuliaannya. Semua malaikat
bersama-sama dengan Dia. Dalam kedatangannya pada akhir zaman itu, Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa, bukan hanya umat pilihannya saja. Setelah semua bangsa itu berkumpul, Tuhan Yesus Kristus akan memilah-milah, lalu memisah-misahkan orang yang satu dengan orang lainnya dari bangsa-bangsa yang berkumpul saat itu. Seperti tindakan seorang gembala yang memisah-misahkan domba dari kambing. Gembala itu menempatkan domba-domba pada sebelah kanannya, sedangkan kambing pada sebelah kirinya. Perumpamaan raja sebagai gembala yang memisah-misahkan domba dari kambing yang sudah berkumpul itu menyatakan kedudukan Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang raja yang adil dan yang peduli kepada domba-domba gembalaannya. Itu semuanya mengingatkan kita sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Yeskiel. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16, ayat 20 sampai dengan 24. Raja adil dan peduli itu memiliki kuasa untuk menghakimi dan menyelamatkan domba-domba itu. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan dari hari kegelapan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Yeskiel 34 ayat 12 dan 20. Apa pedoman atau dasar yang dipakai oleh Tuhan Yesus, Sang Raja yang adil dan peduli itu, dalam menghakimi umat manusia? Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pedoman yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghakimi umat manusia itu bukan didasarkan pada agama apa yang dianut orang itu. Juga bukan karena luasnya pemahaman iman tentang Allah yang dimiliki orang itu. Juga tidak bergantung pada tingginya pengetahuan yang sudah dikuasainya dalam kehidupannya. Juga tidak disebabkan oleh banyaknya kekayaan yang dimilikinya dalam kehidupannya di dunia ini. Juga bukan disebabkan oleh kedudukan yang dapat dicapai. Namun, dasar atau pedoman yang dipakai oleh Yesus adalah tindakan hidup yang dijalani oleh orang-orang itu sendiri di dalam dunia ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius 25 ayat 34 sampai 36. Tindakan hidup itulah yang menjadi dasar penghakiman. Tindakan hidup yang dilakukan itu belas kasih yang sungguh sederhana. Perbuatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian orang yang tak berpakaian, melawat kepada orang sakit, mengunjungi orang yang sedang dalam penjara,
Itu semua merupakan perbuatan-perbuatan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Itu semua bukan perbuatan yang berhubungan dengan memberi sumbangan jutaan rupiah. Juga bukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi perubahan belas kasih yang sederhana, perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun kepada sesamanya, yang sebenarnya mudah sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan kebaikan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja ini dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang kita tolong ini dapat membalas pertolongan kita. Perbuatan kebaikan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapapun ini dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan kebaikan yang dilakukan ini akan mendapatkan penghargaan. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan hanya demi kebaikan orang yang kita tolong itu sendiri. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari Minggu Kristus Raja semesta alam. Peringatan ini mengingatkan kita semua bahwa hidup manusia di seluruh muka bumi ini akan ada waktunya dihakimi oleh Allah dalam Kristus Yesus. Penghormatan apa yang seharusnya kita haturkan ketika penghakiman itu mendatangi hidup kita? Injil Matius mencatat demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Melalui wejangannya ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa semua kebaikan yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu sejatinya kebaikan yang kita haturkan pula kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini semua orang-orang yang rendah, orang lemah, orang tak berdaya, yang tidak akan bisa membalas kebaikan yang kita lakukan untuk orang itu. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang hidupnya membutuhkan pertolongan ini akan mudah sekali kita temukan di sekitar kita. Lebih-lebih di tengah-tengah pandemi yang sudah berjalan 9 bulan lebih ini. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang hidupnya susah, orang yang hidupnya membutuhkan pertolongan, itu jumlahnya semakin banyak. Perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan tulus kepada orang-orang yang lemah, rendah, tak berdaya, yang hidupnya susah, yang hidupnya membutuhkan pertolongan, yang kini jumlahnya semakin banyak ini, justru akan diapresiasi dan diterima oleh Tuhan Yesus sebagai perbuatan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya kita melakukan kebaikan karena memang kita tidak bisa berdiam diri. Namun sungguh luar biasa dan tidak pernah kita duga sebelumnya. Diam-diam melalui perbuatan kita itu, ternyata kita sedang menumpuk harta di dalam sorga. Marilah Bapak dan Ibu sekalian,
melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang rendah, yang lemah, yang tak berdaya, yang hidupnya susah, yang hidupnya membutuhkan pertolongan. Itu semuanya kita lakukan sebagai wujud hormat dan bakti kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, yang akan datang dan menghakimi umat manusia di seluruh muka bumi ini. Terlebih lagi bagi ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dalam menjalani hidup sekarang ini mendambakan berkat-berkat Allah, menerima warisan kerajaan sorga yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Sekaranglah waktunya yang baik untuk melakukan kebaikan kepada sesama yang rendah, yang lemah, yang tak berdaya, yang susah hidupnya, serta yang membutuhkan pertolongan. Mumpung tersedia kesempatan luas untuk kita sekalian. Oleh karenanya, jangan menunda-nunda waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu. Mampukan kami, beri kekuatan kami untuk menjalaninya dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 2. Agar di dalam
Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita teruskan ibadah kita di rumah kita masing-masing, serta dalam kehidupan keseharian kita, sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk saudara-saudara kita yang lemah, sederhana, yang susah hidupnya, untuk kita jadikan tempat bagi upaya kita menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum ibadah kita tutup, Bapak Ibu dipersilahkan untuk doa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Darsono Iko Nugroho MTH yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Majelis Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas multimedia, dan petugas among tamu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Marilah dengan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyi lagu penutup dari NKB 213 bait pertama dan kedua, Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya.